warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali lagi bersama Adinda Rahmadani di Bisik Bincang Asik. Nah kali ini Dinda nggak sendirian loh guys, Dinda ditemani seorang narasumber dari Forum Anak. Wah siapa ya itu ya? Ini dia Kak Aziza. Hai Kak Aziza. Ini Kak Aziza guys, jadi lebih akrabnya Dinda manggilnya Kak Aziza nggak apa ya Kak ya? Oke. Nah Aziza boleh. Oh iya oke Kak. Ini mau tanya-tanya nih Kak, kami juga kepo nih tentang Forum Anak. Forum Anak sendiri itu apa sih Kak? Iya, jadi sebelumnya ya pertanyaannya Forum Anak itu apa? Iya. Perlu diketahui bahwasannya Forum Anak itu merupakan organisasi yang diisi oleh anak-anak. Jadi Forum Anak itu wadah aspirasi anak. Jadi wadah tempat anak-anak berpartisipasi. Nah, Forum Anak ini merupakan lembaga langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Wah keren. Itu tujuan dari Forum Anak itu sendiri kan pasti organisasi itu punya visi misi ya Kak ya. Kalau untuk Forum Anak itu sendiri gimana Kak? Nah tujuan dari Forum Anak sendiri itu ya mewujudkan hak-hak anak. Jadi kan hak anak itu ada 4 ya teman-teman yang boleh diketahui. Hak anak itu ada hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah peran dari Forum Anak itu apa sih tujuannya? Bahwasannya ketika ada hak-hak anak belum tercapai, nah Forum Anak inilah yang berperan. Nah tujuan dari ini apa? Ketika semuanya sudah dijalankan, nanti akan menuju Indonesia layak anak. Jadi Forum Anak itu punya peran yang sangat penting. Apalagi misalnya kalau Forum Anak yang ada di Kota Tarakan, berarti anak-anak yang berada di Forum Anak tugasnya itu untuk menjadikan Tarakan itu sebagai kota yang layak anak. Layak anak. Wah, kami penasaran nih Kak, kota yang layak anak itu menurut Forum Anak sendiri gimana sih Kak? Iya, jadi kota layak anak itu yang satu, pastinya nggak ada anak-anak yang bekerja di jalan. Seperti teman-teman kita lihat sekarang itu di Tarakan banyak kan anak-anak yang sudah jualan dan sebagainya. Nah salah satunya itu nggak ada pekerja-pekerja anak yang berada di jalan. Terus anak-anak itu sudah sekolah semua. Terus tidak ada lagi kekerasan pada anak. Pokoknya lingkungan yang ada di Kota Tarakan itu semuanya aman. Jadi anak biarpun dibiarkan bebas, anak-anak itu tanpa merasa khawatir. Iya benar. Akan jalannya mereka pada suatu kota. Jadi anak-anak itu meskipun dia berada atau pulang malam itu tuh nggak perlu khawatir lagi karena kotanya itu sudah kota layak anak. Jadi nggak ada kekerasan, nggak ada pelecehan seksual, nggak ada segala, apalagi pernikahan di usia anak. Ya benar. Benar, iya sekarang banyak banget ya Kak ya, terutama tuh eksploitasi anak, terus juga kekerasan seksual kepada anak itu sendiri ya Kak ya. Jadi Forum Anak ini mewujudkan kota yang aman terhadap masalah-masalah itu tadi ya Kak ya. Betul. Terus untuk program-program yang sudah dijalankan nih Kak atau yang sedang dijalankan sendiri itu untuk Forum Anak apa aja Kak? Untuk Forum Anak itu sudah banyak sebenarnya. Boleh nanti teman-teman dicek di websitenya Forum Anak. Forum Anak itu nggak hanya berada di kabupaten kota, tapi di Tarakan sendiri kita sudah bentuk nih Forum Anak di tingkat kelurahan. Jadi sudah ada di kelurahan nih, kakaknya tinggal di mana kelurahannya? Kampung 1. Oh, Kampung 1 Sun kali ya. Iya. Nah, kalau di sini udah ada dia di Karanganyar, di Juwata Permai sama di Juwata Laut. Rencananya nanti Forum Anak itu dibuat di seluruh kota kelurahan yang ada di Kota Tarakan. Wah. Jadi tingkatannya itu ya dari desa, kecamatan, kota, provinsi, bahkan sampai nasional. Wah, udah sampai nasional guys. Jadi kita tunggu aja di kelurahan kita gitu ya Kak ya. Betul. Terus kalau untuk kami nih kan biasanya juga pengen ya kalau mau gabung-gabung kayak gini tuh Kak. Ini Forum Anak ada nggak sih berkecimpung sendiri di sekolah-sekolah, masuk sekolah gitu Kak? Iya. Tadi itu salah satu tanya programnya Forum Anak ya. Programnya Forum Anak itu bisa dilihat di website tadi. Nah, salah satunya aku mau bocorin sedikit nih. Jadi di Forum Anak itu ada program unggulan namanya We Care We Share. Nah, di dalam We Care We Share itu nggak hanya kita peduli, kita berbagi aja. Tapi di sana itu bisa itu misalnya judul utamanya itu We Care We Share. Tapi di dalam We Care We Share itu ada judul yang paling detail, misalnya kita peduli, kita berbagi sama anak-anak pesisir. Nah, Forum Anak yang ada di Kota Tarakan bekerja sama Pertamina. Kemarin bulan lalu itu tuh kita mengadakan program yang dimana itu ngecek kesehatan, bersih-bersih di daerah pesisir yang berada di Kelurahan Mamburungan. Terus juga
bagi-bagi makanan sehat, bersih-bersih lingkungan. Nah, itu tuh baru terakhir tadi. Nah, di provinsi kita baru selesaikan perjalanan kita sebagai pengurus provinsi di bulan tadi, di tepatnya tanggal 26 regenerasi pengurus di provinsi. Jadi programnya itu sebenarnya banyak sih, tapi fleksibel aja. Boleh dicek di websitenya Forum Anak karena itu sudah lengkap. Udah lengkap di situ ya Kak ya. Terus boleh spill dikit nggak Kak, kedepannya Forum Anak nih akan mengadakan apa lagi sih gitu? Nah ini aku spill dikit nih, aku bahagia banget. Jujur hari ini aku juga habis kampanye keliling kelurahan. Besok insya Allah target terakhir dari Forum Anak itu kampanye. Kebetulan aku sendiri karena fasilitatornya yang diminta gitu kan. Sebenarnya bawa anak Forum Anak, cuman pada sibuk kan. Iya benar. Jadi kegiatan yang paling dekat ini aku mau spill banget kan, kebetulan nih beruntung banget nih podcast ini, barangkali kalian yang baru dengar Forum Anak itu apa dan tertarik, di bulan Desember teman-teman perlu dicatat, kita akan ada open recruitment. Wah, dicatat tuh teman-teman. Iya, bergabung itu nanti kita bulan Desember ya. Itu Forum Anak tingkat kota. Jadi aku perlu spill juga bahwasannya teman-teman yang bergabung di Forum Anak itu boleh dari umur 0 sampai kurang dari 18 tahun. Jadi karena aku sekarang udah 20 tahun, jadi aku di fasilitator. Bukan lagi bergabung di dalam Forum Anak. Jadi kalian berusia 17 tahun, meskipun itu kalian belum 18 tahun, kalian boleh bergabung di dalam Forum Anak. Dan pastinya bakalan seru deh kalau memang kalian ada jiwa-jiwa untuk mewujudkan Tarakan itu kota layak anak. Karena aku kurang lebih 7 tahun di Forum Anak. 7 tahun ya di Forum Anak, Kak? Dari tahun 2015. Tapi Forum Anak sendiri itu terbentuknya kapan berarti, Kak? Kalau di Kaltara 2015, tapi secara seluruh tuh 2011. 2011. Wah, berarti Kak Aziza udah lama banget ya, udah senior banget nih di Forum Anak. Generasi pertama. Generasi pertama ya, Kak. Pasti yang lebih tahu, yang paling tahu nih tentang Forum Anak itu sendiri ya, Kak ya. Nah, Kak, untuk bicara itu kenapa sih kami harus banget gitu ikut Forum Anak? Ada apa sih di Forum Anak tuh, Kak? Kalau mau berbicara itu ya, ini jujur dari aku, pengalaman dari Forum Anak, perjalanan aku kurang lebih 7 tahun itu kenapa harus bergabung di Forum Anak. Yang pertama pastinya relasi kita, mengetahui teman-teman yang bahwasannya ada di seluruh Indonesia itu ketika mereka memiliki masalah, kita tuh nggak merasa sendiri gitu menghadapi masalah itu, tapi kita bisa sharing teman-teman kita yang di Indonesia bahkan sampai luar negeri. Dan itu nanti bergabung di dalam satu tempat, dan kegiatan itu dilangsungkan setiap hari anak tanggal 23 Juli itu kita berkumpul di satu tempat. Alhamdulillah ini 2 tahun terakhir ini kan karena pandemi, jadi kita nggak bisa kumpul kan. Tahunku kemarin di tahun 2017, alhamdulillah aku terpilih menjadi penyambut presiden. Wah, keren di banget. Pekanbaru Riau. Iya. Jadi kegiatan, kenapa sih kalian harus gabung? Ya kalian kalau misalnya suka terhadap anak, cara mewujudkan untuk kalian lebih peka dan peduli terhadap anak ya salah satunya kalian bergabung di Forum Anak ya. Selain itu kita dapat ilmu, apalagi teman-teman yang mau berkecimpung di dunia sosial. Iya kan? Iya, benar. Kita dapat ilmu, dan itu ilmu nggak hanya cuman sampai sepengetahuan kita, tapi itu ilmu oleh pakar-pakar yang sudah profesional. Jadi bukan orang yang kacang-kacangan aja, yang kayak misalnya kita tahu dari mulut ke mulut gitu, itu enggak gitu, karena kita punya landasannya, punya hukumnya dan lain sebagainya. Menjalankan kita bergabung di Forum Anak itu aja punya kode etik seperti itu. Jadi bener-bener lah kalau misalnya Forum Anak ini keren banget gitu, keren banget karena apa ya, aku udah kurang lebih 7 tahun, benefit di aku itu sampai aku nggak rela ninggalin Forum Anak itu banyak banget gitu. Yang pertama, kita kenal dengan pejabat kita. Iya, benar. Kita bisa menyuarakan ketika hak-hak anak yang belum terpenuhi itu. Misalnya di Tarakan ini belum ada taman bermain ramah anak. Udah tahu nggak nih bahwa dibuat taman bermain ramah anak? Kalau kalian lihat, Pil lagi nih, Kak. Iya, kelurahannya sudah ada 4 nih yang terbentuk, tapi mungkin masih mau diperbaiki biar jadi taman ramah anak yang sudah ada tuh di Pamusian, di Juwata Laut, di Juwata Permai, sama di Karanganyar, di Perumnas kalau di Karanganyar.
Nah, itu dia salah satu kita untuk mewujudkan kota layak anak itu lewat pembuatan taman bermain ramah anak. Fasilitas ya Kak Iya, ya, benar. prasarana gitu. Kalau misalnya ditanya juga teman-teman yang lain, benefitnya pasti banyak banget. Dan Iya. itu memang sih kita capek, tapi ya gimana lagi gitu. Namanya kita nih peduli, biar nggak dibayar pun kita tetap kerja. Relawan gitu. ya Kak ya. Iya, benar. Jadi salah satu aku juga berkuliah di Politeknik Kesejahteraan Sosial, relate banget nih sama kegiatan yang sudah aku ikutin. Iya, betul. Jadi aku ngambilnya juga insya Allah nanti kajian anak juga. Jadi teman-teman yang mau kuliahnya Kesos, Kesejahteraan Sosial, dan bingung untuk mendapatkan segala info tentang kesejahteraan sosial itu ya bisa lewat forum anak. Tapi sayang banget nih buat yang baru tahu tapi udah lewat umurnya gitu kan. Wah, aku juga udah lewat nih Kak, dan aku baru tahu loh. Ternyata ada forum anak. Wah, keren nih Kak. Nah, untuk Kakak sendiri, karena Kakak udah berkecimpung sama 7 tahun di forum anak, awal mula Kakak memutuskan untuk gabung nih di forum anak itu kenapa Kak? Iya, awal mula aku gabung itu pertama penasaran. Aku punya kakak kelas gitu kan, komen di Instagramnya, ih kayaknya kegiatan apa itu seru banget gitu kan. Iya kegiatan ini nih, terus aku mau. Akhirnya aku kayak ngikut kegiatannya di provinsi. Waktu itu pertama kali aku ikut kegiatan itu langsung ke Tanjung Selor. Nah di sana aku lihat, kok anak-anaknya hebat banget ya ngomong gitu. Aku dulu tuh belum bisa ngomong di depan orang banyak, dan sekarang alhamdulillah karena forum anak pun aku bisa public speaking di depan orang gitu kan, menyampaikan hak-hak anak, tentang edukasi segala tentang anak gitu kan. Terus habis itu ya udah bergabung aku terpilih jadi yang berangkat ke nasional itu, yang jadi penyambut perwakilan. Iya, jadinya itu disebut dengan duta anak. Jadi tahun 2017 itu sebelum aku ke Riau, aku sudah dapat gelar duta anak. Jadi berangkat ke Riau. Di Riau kita di sana ya pertemuan forum anak satu Indonesia, siapa yang nggak bangga gitu. Iya, siapa yang nggak bangga. Perwakilan kabupaten kota di Kaltara satu anak. Jadi aku mewakili Kota Tarakan. Terus sampainya di sana, kenapa juga aku bisa bergabung ya? Itu aku melihat astaga ternyata anak-anak di luar sana hebat, aku ketinggal gitu kan. Aku merasa tertinggal, kenapa aku baru tahu forum anak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa sih, aku mau belajar, yang penting aku mau belajar gitu kan. Dari niat itu maju, ternyata dari forum anak membuka langkahku untuk event-event lain gitu. Awalnya aku juga orangnya cuek, cuman mau olahraga, cuman di sekitar sekolah aja gitu kan, nggak mau membuka atau keluar dari zona nyaman. Ya akhirnya aku keluar, dan ternyata emang anak-anak yang aku temui di luar Kalimantan itu lebih hebat gitu kan. Kayak wah hebat banget. Tapi siapa yang nyangka gitu kan, dari forum anak ini membuka langkahku. Aku ikut forum pelajar yang ke-10 di Jakarta itu tahun 2018. Dari forum anak membuka langkahku karena aku tahu informasi tentang parlemen remaja. Jadi aku jadi DPR, jadi wakil pimpinan rapat Komisi 7, langsung simulasi sidang paripurna di DPR RI. Langsung ke DPR RI? Iya, betul. Wah. Jadi DPR di sana, jadi simulasi, DPR. Iya. Dan juga aku jadi wakil pimpinan rapatnya. Bayangin satu-satunya anak Kalimantan yang memimpin rapat. Keren nih Kak, banyak kan? Banget ya Kak pengalamannya. Kalau dicerita, memang aku berterima kasih banget sama forum anak karena apa ya? Karena forum anak juga yang membuka langkahku sampai sejauh ini. Dan aku mungkin nggak ada apa-apanya kalau tanpa forum anak. Forum anak itu sendiri. Iya, jadi kayak hidup dan matiku pagi siang sore gitu kan. Biarpun capek tetap aja di forum anak. Tetap aja di forum anak gitu ya Kak. Biasanya kan ada yang kayak seleksi alam gitu. Iya. Mungkin kalau ditanya teman-teman, aku juga yang bertahan sampai sekarang ini. Iya. Sampai jadi fasilitator loh Kak. Iya, bahkan aku sudah jadi fasilitator nasional. Wah. Baru dikukuhkan hari Sabtu Minggu kemarin. Oke. Nah, kan kami lihat nih banyak pengalaman hebatnya Kakak yang Kakak dapat dari forum anak itu sendiri. Terus teman-teman kan pasti penasaran dan, gimana sih mau gabung ke forum anak gitu? Gimana tuh Kak? Iya, spill duluan. Spill duluan ya, kayak sebelum open recruitment gitu kan. Spill duluan, teman-teman nggak perlu khawatir akan ada seleksi-seleksi yang ngeri gitu kan. Kayak misalnya kita ikut di organisasi ada seleksi ini, seleksi itu. Kalian nggak perlu khawatir, teman-teman. Hanya mengisi biodata dan juga umur, itu aja.
Itu aja. Iya, itu aja. Wah. Yang paling penting tuh komitmen kalian. Iya, komitmen itu Iya, pasti dan sih penting. jangan ngerasa kalau dilihat di sosial mediaku atau segala pengalamanku yang aku ceritakan itu seru semua. Ketika kalian bergabung, kalian merasa, oh kok kerjanya kayak gini, kok ribet. Apalagi forum anak itu kan berperan sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Jadi pelopor itu sebagai agent of the change, pelapornya itu kita sebagai ketika melihat kasus kita berani lapor, iya gitu, berani kepada instansi yang terkait, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah itu dia, kalau misalnya mau bergabung boleh saja, terbuka siapa saja, dan ingat teman-teman, di forum anak itu nggak ada diskriminasi. Jadi kalian yang tidak sekolah sekalipun, kalian yang memiliki keterbatasan atau teman-teman yang disabilitas, kalian yang berorganisasi apapun, itu tuh nggak ada batasan. Jadi kita merangkul semuanya. Iya, nggak boleh ada diskriminasi atau dibeda-bedain. Itu nggak boleh. Jadi forum anak itu karena wadah ya, dirangkul semuanya. Iya benar Kak, wah keren banget nih. Pokoknya kita harus gabung deh, apapun itu. Saya tadi sudah dijelasin benefitnya sama Kak Aziza, dan itu banyak banget, dan kita pasti penasaran juga kan Kak, kan siapa sih yang nggak mau punya pengalaman kayak Kak Aziza betul. sampai bisa nyambut presiden langsung loh guys, keren banget. Nah Kak, ini kan karena Kakak udah spill semuanya nih, karena Dina kan ngeliat nih forum anak itu kalau bisa dibilang tuh simpati lah terhadap keadaan-keadaan anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan Kak, mungkin bukan semasa pandemi aja, mungkin sebelum pandemi pun dan sesudah pandemi pun kita banyak yang ngelihat anak-anak di pinggir jalan, kalau bisa kita bilang tuh balada di pinggir jalan gitu ya Kak ya. Mereka yang berjualan sana sini, kalau kita bilang tuh kasarnya eksploitasi anak gitu ya Kak ya. Mereka harus berjualan dan itu diminta oleh orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarganya. Nah, untuk forum anak sendiri menanggapi hal-hal seperti itu gimana tuh Kak? Oke. Ini dia menjadi tantangan di forum anak. Ketika melihat kasus, harus aware, harus peduli gitu kan. Itu tuh anak, itu tuh saudara kita gitu kan. Ketika aku melihat, aku sendiri nih, dari pandangan aku sendiri, boleh nanti ketika ketemu teman-teman forum anak, gimana perasaan mereka ketika melihat anak-anak itu kerja. Beberapa kali hal yang aku lihat pada saat aku nongkrong gitu kan, cerita ke teman-teman, ada anak-anak yang nawarin nih, mereka kerja jual popcorn ya kalau nggak salah tuh dibungkus-bungkus. Ya udah, aku tanya, aku suruh duduk, sini Dek, dari mana gitu kan. Dari di sini aja Kak, jualannya dari kapan? Dari malam. Terus siapa yang suruh? Aku mau sendiri, tapi aku ngelihat, aku ngerasa kalau itu tuh sudah dicekokin, bukan kemauannya gitu. Iya benar-benar. Terus aku tanya, terus ade jualan dibayar berapa? 5.000. 5.000. Ade jalan dari sana kemari dibayar 5.000. Iya Kak, dia bilang kan, ya udah duduk sini, aku panggilkan, duduk sini, kita ngeteh gitu kan, tak beliin teh. Terus aku tanya terus gitu kan. Memang gelagatnya kayak agak aneh, dia udah mulai gelisah. Namanya anak-anak itu kan kelihatan ya perilaku kalau dia mau bohong, kalau dia mau jujur tuh kelihatan banget. Gitu kan. Namanya aku melakukan pendekatan ya dengan cara anak, ya kita nggak boleh langsung ngomong tembak-tembak gitu aja. Iya benar-benar. Jadi tetap pada kode etik anak ya, ditanya baik-baik kenapa. Terus kamu jualan buat apa? Buat beli sepatu. Terus aku tawarin lagi, aku beliin sepatu tapi kamu gak usah jualan habis itu. Terus dia bingung, jawab apa? Iya, karena beban kan? Juga ya pasti ya. Iya makanya, terus aku tanya lagi, adik jualan disuruh siapa? Aku tanya lagi, aku mau sendiri buat sepatu gitu kan. Mamanya mana? Kerja. Bapaknya mana? Di rumah. Terus adik masih sekolah? Iya masih. Sekolahnya di mana? Ada sekolah dia sebutkan. Kebetulan ayah aku ngajar di situ gitu kan. Siapa gurunya tak sebut gitu kan. Kenal nggak ini? Dia nggak kenal, mungkin karena baru kelas 1 kelas 2 kan. Iya. Terus aku tanya, oh ya udah, tak bilang gitu kan. Kalau memang adik mau cari sepatu dan kakak siap belikan sepatu, tapi adik nggak usah jualan lagi. Dia bingung. Dia bilang kan, aku kasih tahu dong. Harusnya adik itu belajar main sama teman-temannya, bukan jualan. Yang harus
bapaknya itu bekerja, orang tua adik, tak bilang kayak gitu. Cerita, minumannya habis, dia pergi gitu kan. Kayaknya udah mulai nggak tahan gitu. Nah, datang lagi temennya, bilang gini, itu kakak yang tadi beliin es kok. Oh, ternyata dia nggak sendiri, ada temannya. Ada temennya, dia bohong-bohong. Iya, gitu bener-bener. Dia bilang sendiri aja awalnya. Dari sini aku bingung dong. Pernah salah satu kasus itu emang kelihatan orang yang nurunin. Bilang, terus kamu jualan punya siapa, Dik? Tak bilang gitu kan. Ini jualannya tetanggaku, aku bantu jualin. Ayo. Berarti ya Bukan dari orang tuanya. berarti ya kan? bukan dari orang tuanya, ya benar. Masalah ini tak bilang, ini adik belum waktunya bekerja kayak gitu. Udah tak pelan-pelanin, dia ngerti tapi nggak tahu sampai rumah entah apa yang mendasari mereka, kayaknya mereka udah dicekokin. Iya, Aku benar. ngerasanya kayak gitu sih. Iya, jadi untuk tindakan atau cara forum anak sendiri mengatasi itu semua gimana, Kak? Mendekati, dengan cara mendekati. Terus kan beberapa saat waktu itu Satpol kan udah pernah mendatangi Iya, kayaknya. benar. Dibawa mereka sampai jualan sembunyi-sembunyi lagi. Ya udah kita sampaikan ke dinas, kita nunggu. Cukup kita sebagai pelapor sampai ke instansi yang terkait, dinas yang terkait. Setelah itu nanti akan digodok mereka karena kita nggak boleh memutuskan sesuatu. Iya, benar. Forum anak itu menjembatani, Iya. menjembatani, bukan sebagai pahlawan atau sebagai pemutus gitu kan. Betul. Hanya membantu mereka gitu untuk ya mewujudkan kesejahteraan itu. Kesejahteraan si anak itu sendiri ya, Kak. Nah, kita udah bahas anak di pinggir jalan, gelandangan di pinggir jalan. Nah, terus kemarin nih, Kak, karena ada berita yang booming atau lagi viral tentang RUU PKS dan itu pun diviralkan karena ada pelecehan sendiri terhadap anak, Kak. Nah, menurut tanggapan Kakak gimana nih, Kak? Iya. Kalau ini sih bisa dibilang banget masalahnya kompleks ya. Iya, benar. Karena yang namanya hal itu bisa dibedakan berbagai macam. Meskipun kita tidak memancing, ketika ada penyakit itu di dalam tubuh orang lain, hal itu tuh bisa terjadi gitu. Iya, benar. Jadi kita nggak bisa tolerin bahwasannya pakaian kita udah sopan kok, tutur bahasa kita udah bagus. Bahkan ayah sendiri aja bisa menjahili atau menggunakan anaknya sebagai objek gitu. Betul. Hal apa lagi yang bisa dipercaya ketika hawa nafsu sudah mulai bertindak? Nggak ada kan yang bisa dipertahankan dari hal itu gitu. Meskipun dibuat juga undang-undang sebagus mungkin, tapi dalam kemauan diri seseorang itu nggak ada, ya percuma juga. Iya, dan penegasannya tidak ada juga ya, Kak ya. Iya, aku rasa kita itu meskipun undang-undang itu bagus, tapi tidak ada kepedulian terhadap sesama, itu sulit. Jadi apapun yang dibuat itu ya percuma. Jadinya meskipun mau disahkan, mau ditidakkan, aku yakin tanpa undang-undang pun kalau ada orang yang peduli dan sama-sama mau menjaga itu, undang-undang itu nggak ada. Undang-undang dibuat karena ada pelanggaran kan? Iya, benar, untuk penegasan, untuk pelopor lah ceritanya itu kan, Kak. Jadi aku kok nggak pernah ikut campur terhadap hal-hal yang mau diundang-undang ini itu. Yang penting kau berani bertanggung jawab bahwa dirimu tuh baik gitu. Iya, benar. Iya kan? Kau nggak perlu nunggu undang-undang untuk menjalankan kebaikan. Jangan diatur dulu baru baik, ya kan? Dan untuk di Talakan sendiri kan, Kak, kan jumlah pelecehan seksual untuk anak atau pelecehan kekerasan seksual untuk anak itu sendiri kan juga nggak sedikit ya, Kak. Iya, betul. Nah, untuk tindakan atau cara forum anak sendiri menanggapi hal-hal kayak gitu gimana, Kak? Iya. Di forum anak itu, kalau bergabung di forum anak itu pasti ada pelatihan menjadi konselor sebaya. Karena teman-teman yang kita tahu, saya dan kamu juga biasanya lebih percaya ke teman daripada orang tua. Lebih terbuka ke teman. Jadi peran dari forum anak itu juga sebagai konselor sebaya, teman cerita dan lain sebagainya. Ketika dia mau dibantu secara kompleks atau secara lebih rinci atau detail, kita bisa bantu, kita laporkan dia ke Dinas Pemberdayaan Perempuan yang bisa ada juga
tempat untuk kita konsul, ada namanya Sedungan bekas SL Balama, di situ boleh kita laporkan kasus. Nanti selanjutnya akan ditindak, entah itu pelakunya bisa masuk penjara, entah pelakunya dapat tindakan atau penyelesaian lainnya itu akan lebih tahu di situ. Jadi forum anak ini hanya membantu menyampaikan sebagai 2P tadi, kembali lagi ke 2P, menjadi konselor sebaya untuk mereka. Iya, untuk healing trauma anaknya juga ya pasti betul, Kak ya, benar, karena itu yang memang dibutuhkan. Wah, ternyata forum anak ini benar-benar peduli loh bahwa ini masalah-masalah anak yang terjadi di Indonesia atau di Tarakan sendiri udah ada wadah atau ruang penanganannya, itu adalah forum anak sendiri ya Kak ya. Nah, kita udah bicara banyak nih dari tadi Kak tentang forum anak, tentang keputusan Kakak mengikuti atau gabung di forum anak dan bahkan permasalahan mengenai anak. Nah, Dina mau lebih refresh sedikit nih Kak, gimana kalau kita main? Kakak mau enggak? Nah, jadi ini ada 2 pilihan, Kakak pilih salah satu, nanti di akhir baru Dina tanya alasannya ya Kak ya? Iya, boleh. Oke. Organisasi atau forum? Organisasi dong. Rapat diskusi atau aksi? Aksi. Ruangan atau lapangan? Lapangan. Pelosok atau kota? Pelosok. Organisasi eksternal atau internal? Eksternal. Oke, Kak, mau tanya nih alasannya nih, organisasi atau forum, kenapa Kakak memilih organisasi? Karena menurut aku, ketika aku bergabung di sesuatu hal itu, aku harus memiliki tujuan. Memiliki tujuan, benar. Dan sistem yang jelas. Karena ketika aku ikut tapi tanpa tujuan, tanpa sistem, kayak misalnya aku bergabung nih, ini nih nggak jelas gitu, naik turun hidup ini mau dilakukan apapun nggak jelas gitu kan, buang-buang waktu jadinya, buang-buang waktuku. Jadi lebih baik aku mengikuti memang sudah terorganisir. Jadi aku tahu kapan aku harus bertindak, kapan aku harus menjalankan hal itu, kapan aku harus berada di organisasi, kapan juga harus aku memenuhi kewajibanku sebagai anak, sebagai kakak dan lain sebagainya. Oke, wah itu alasannya keren banget Kak. Oke, selanjutnya rapat diskusi atau aksi? Kenapa Kak lagi milih aksi? Kan panas nih Kak kalau di lapangan. Aduh, namanya tinggal di Kalimantan ya, udah biasa aksi. Tadi diskusi ya? Iya, rapat diskusi atau aksi? Aku aksi. Karena diskusi tanpa aksi juga sia-sia. Iya, benar-benar. Lebih baik kita beraksi dulu, baru didiskusikan, selesai kita aksi. Misalnya, ada nggak yang kurang gitu dan lain sebagainya. Evaluasi gitu ya Kak? Iya, betul. Karena apa? Orang yang pintar sekalipun, orang yang cerdas sekalipun, ketika tidak ada kemauan untuk melakukan aksi itu sama aja. Iya, benar. Jadi, kayak misalnya, kau tahu nih harus berbuat apa, tapi kau nggak mau jalankan gitu kan. Iya, kau ngapain mikir capek-capek tapi nggak dijalankan kan, bener. Akibatnya hilang lagi. Jadi aku lebih milih, ya udah aksi, nggak usah ngomong panjang, yang penting kerja kita nyata gitu. Kayak di forum anak, kita nggak usah banyak-banyak teori dan lain sebagainya, aku butuh pembuktian teman-teman di lapangan. Oke, siap. Kayak gitu kan. Jangan omong doang ya Kak ya, jangan tong kosongnya bunyinya. Aku paling malas kayak misalnya rapat sampai berjam-jam gitu. Lebih baik aku aksi biar panas, biar capek, biar ini, itu tuh kebayar kayak, oh iya ya aku pernah wujudin ini loh, sudah pernah gerak loh, daripada mikir, oh ya kita kemarin diskusi apa ya? Iya, benar-benar. Oh ya kita mau jalankan apa ya? Itu nggak jalan-jalan ya? Tapi nggak jalan-jalan ya, benar Kak. Oke, berarti harus aksi dulu nih guys, jangan asal omong-omong doang gitu kan, jangan hanya rapat-rapat doang. Selanjutnya, ruangan atau lapangan? Pasti Kakak pilih lapangan, kenapa tuh Kak? Oke, aku anaknya memang nggak bisa duduk di belakang meja. Jadi aku anaknya memungkinkan kaki aku bergerak, aku nggak bisa kayak di belakang meja tuh hanya terpaku pada laptop atau ini dan sebagainya. Karena apa? Pada kenyataannya aku merasa jenuh. Jadi kayak, ruangan itu lagi yang aku ketemui gitu. Kalau di lapangan aku kayak ngerasa, aku ketemu orang banyak loh, interaksinya siapa aja loh, ketemu teman baru loh, ketemu hal baru loh. Apalagi kayak, jujur olahragaku sendiri pun di luar lapangan gitu kan. Dan kenapa aku mencintai kegiatan lapangan, aku memungkinkan yang banyak tubuhku melakukan gerakan daripada otak yang melakukan pikiran gitu kan. Lebih capek, terkuras otaknya gitu. Jadi aku lebih mending fisikku yang sakit ketimbang otaknya yang sakit. Iya, jadi
kenapa aku pilih lapangan? Karena memungkinkan aku berekspresi, bergerak seluas mungkin, bertindak sebanyak mungkin gitu. Karena menurut aku ketika aku berada di lapangan ya, ini loh punyaku gitu kan. Iya, benar. Ini karena ini Uangku punyaku, gitu ya. iya karena ini punyaku ya aku bertanggung jawab atas kepemilikanku kayak gitu. Wah. Lanjut Kak, pertanyaan pelosok atau kota? Kakak pilih Pelosok. pelosok. Kenapa tuh Kak? Karena apa ya? Karena di Indonesia ini kan masih ada 3T ya, Iya. tertinggal dan lain Terdepan, sebagainya. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya ya disuruh pilih, aku pasti milih pelosok. Karena apa? Satu, kalau kota itu banyak lah sudah kan kayak misalnya udah maju lah. Tapi kalau di pelosok, aku lebih mementingkan anak-anak di sana bagaimana gitu. Iya, benar. Apa kabar mereka di sana? Gitu. Kesehatannya, pendidikannya, Iya ya betul. benar. Karena banyak hal yang lebih kita dapat. Kalau misalnya orang kota kan mau menjelaskan atau mendengarkan materi aja udah males gitu kan. Tapi luar biasa sekali ketika kita berada di pelosok itu mereka menghargai kita kayak wah ini sesuatu hal yang menarik loh kayak gitu kan. Iya, benar. Kayak seru aja dan feel-nya tuh lebih dapet di pelosok itu karena mereka merasa kita tuh memperdulikan mereka kayak di kelurahan di Mamburungan kemarin yang kami, iya mereka merasa kalau kami memperdulikan mereka, makanya kemarin tuh disambut, dijamu makanan, bilang kan karena jarang-jarang yang masuk di sini katanya kayak gitu. Ya aku terharu dong, ya ampun Bu berarti kami istimewa gitu. Iya pokoknya yang sampai memperhatikan mereka di sana itu yang kita ngerasa bahwasannya kita juga menjadi keluarganya mereka, bagian dari betul, mereka gitu ya. Iya. Seru kok di pelosok. Lebih banyak kulturnya, lebih ke apa ya pembawaan di sana tuh lebih tenang. Iya betul, gitu. betul. Dan juga yang paling dipedulikan mereka gitu yang harus lebih banyak simpatinya dan empatinya dari kita ya Kak ya. Lanjut di organisasi eksternal atau internal? Eksternal. Kenapa tuh Kak? Karena apa ya? Salah satu eksternal jujur aku nggak pernah ikut OSIS. Iya. SMP SMA. Iya, baru pertama kali aku ikut organisasi internal itu di kampusku nih sekarang. Jadi menteri pendidikan dan penelitian. Aku masuk pun karena memang nggak bertahan lama bisa. Ya udah aku pengen rasa aja 1 tahun gitu kan. Kenapa aku milih eksternal? Karena memang pada saat aku melakukan pendidikan atau saat berkuliah atau saat sekolah aku nggak mau ganggu proses akademikku di dalam aku menjalankan sebagai peran baik itu pelajar maupun mahasiswa. Karena apa? Aku nggak mau ketika aku berada di sekolah atau di kuliah aku fokus untuk sekolah dan kuliah. Ketika aku berada di luar ya itu duniaku gitu. Jadi aku nggak mau ganggu antara akademiku sama kegiatanku. Kayak gitu. Kenapa aku pilih eksternal juga? Karena eksternal itu kalau misalnya internal kan kita taunya orang dalam. Iya, orang dalam aja gitu. Karena kenapa aku eksternal? Karena lebih memungkinkan aku mengenal orang banyak, menambah ilmu baru, relasi baru, dan paling penting aku bisa kerja gitu kan, bisa menghasilkan cuan dari hobiku gitu, benar. dari kegiatanku gitu kan. Karena kalau bekerja di dalam aku rasa juga kemungkinan sedikit kalau untuk namanya manusia ya pasti ingin memenuhi kehidupan meskipun dari dulu aku kegiatan itu nggak pernah mengharapkan apapun selain untuk menyenangkan orang gitu. Bermanfaat untuk orang lain gitu ya Kak. Betul, karena moto hidupnya juga itu. Iya lah. Bermanfaat atau mati sia-sia. Iya, bermanfaat atau mati sia-sia. Wah, kita udah bicara banyak nih sama Kak Aziza, bahkan kita udah ngebahas problem yang ada di Kota Tarakan itu sendiri. Nah, tinggal kita lihat dan kita tunggu bagaimana kedepannya program forum anak ya Kak ya dalam mewujudkan Tarakan yang layak akan anak sendiri. Bagaimana kita sudah tidak lagi memandang atau melihat anak-anak gelandangan yang ada di pinggir jalan, tidak lagi melihat anak-anak yang putus sekolah dan tidak lagi melihat anak-anak yang kurang kasih sayang atau simpati dari kita sendiri sebagai masyarakat sosial ya Kak ya. Nah maka dari itu kita sama-sama dong gitu kan. Forum anak juga nggak mungkin bisa sendiri, kita harus kerjasama nih kan Kak, antara pemerintahnya, antara masyarakatnya dan antara komunitas-komunitasnya. Makanya kita sama-sama wujudkan Tarakan yang layak akan anak. Terima kasih banyak ya Kak Aziza udah mampir datang untuk bincang-bincang dan bahas
problem sama kita. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya dengan narasumber yang pastinya lebih inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, siap.